Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai senyawa hidrokarbon. Untuk kali ini kita akan mulai dengan topik alkana. Nah, sebelumnya saya ingin mereview kembali tentang materi kita sebelumnya terkait kekasan atom karbon. Kemarin kita sudah belajar bahwa kekasan atom karbon itu tinjauannya bisa dari beberapa macam, dari konfigurasi, lalu bentuk rantai maupun jumlah ikatan. Nah, sekarang kalau saya ingin mereview tentang kekasan atom karbon untuk membentuk senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah ikatan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Nah, kemarin ikatan jenuh itu apa? Ikatan jenuh itu yang di dalam struktur rantai senyawa hidrokarbonnya itu mengandung ikatan tunggal, ya kan? Nah, kalau tak jenuh jika di dalamnya terdapat ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, untuk kelompok senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal itu disebut kelompok alkana. Kalau yang memiliki rangkap 2 disebut kelompok alkena. Sedangkan yang rangkap 3 disebut sebagai alkuna. Oke, ini kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenisnya. Nah, untuk sekarang kita mulai pembahasan dari senyawa alkana. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh senyawa alkana dalam kehidupan sehari-hari. Ada gas metana yang biasanya kita kenal dalam proses pembuatan biogas yang memiliki rumus senyawa CH4. Lalu ada propana atau C3H8 yang biasa kita temukan dalam gas LPG. Jadi di dalam LPG itu ada beberapa gas. Salah satunya adalah propana. Lalu C4H10, nah di sini dikenal dengan nama butana. Nah, biasanya gas ini dimanfaatkan untuk penggunaan kompor-kompor portable. Nah, sekarang kita coba tulis contoh-contoh senyawa alkana di sini. Ada CH4, lalu ada C3H8, ada lagi C4H10. Nah, dari senyawa-senyawa ini kalau kalian perhatikan mereka membentuk sebuah pola. Pola di mana jika C-nya sebanyak N, maka hanya sebanyak berapa N. Nah, kalau misalkan di sini C-nya sebanyak N, misal di C3 hanya 8 atau C-nya 4 hanya 10, kalau kalian perhatikan mereka terjadi pengulangan. Kalau C-nya sebanyak N berarti hanya akan sebanyak 2N plus 2. Nah, kita coba cek benar apa enggak. Kalau C-nya 1 berarti N-nya 1, hanya maka 2 kali 1 2 tambah 2 jadi 4. Nah, maka membentuk rumus umum senyawa alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, di sini belum ada nih C2. Kalau C-nya 2 berarti hanya berapa? Berarti 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Lalu coba kalau C-nya 5, hanya berapa? Nah, kita bisa langsung tahu dari rumus umum ini tanpa harus menggambar struktur rantainya. Kalau C-nya 5 berarti 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. Nah, langsung ketemu rumus senyawa dari senyawa alkana dengan memasukkan ke bentuk umumnya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini ada tabel yang berisi beberapa senyawa alkana dimulai dari C-nya 1 sampai C-nya 10. Nah, ini semua memenuhi rumus umum ini. Nah, kenapa kok cuma sampai 10 yang ditulis? Apakah nggak ada senyawa alkana yang lain yang lebih dari 10? Ada, cuman untuk tingkat
SMA sebatas 1-10 dulu. Yang wajib kalian hafalkan nama senyawanya. Kalau C6H14 namanya heksana, CH4 metana, dan seterusnya. Jadi senyawa-senyawa dalam tabel ini wajib kalian hafalkan sebagai bekal untuk ke materi-materi berikutnya. Oke, selanjutnya terkait tata nama alkana. Jadi dalam pemberian nama alkana itu ada beberapa aturan yang harus kita penuhi. Nah, dari struktur rantainya sendiri, alkana itu memiliki dua jenis rantai. Ada yang rantainya lurus, ada yang rantainya bercabang. Nah, dalam pemberian namanya itu ada beberapa aturan tersendiri untuk masing-masing struktur alkana. Kita mulai dari rantainya lurus. Definisi lurus ya seperti ini, C-nya berjejer seperti ini yang kalian lihat. Nah, untuk penamaannya itu kita hanya melihat berapa banyak jumlah atom C yang terdapat di dalam struktur ini. Kalau di sini diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan deret homolog sebelumnya, kalau C-nya jumlahnya 5, maka namanya adalah pentana. Sehingga dalam pemberian nama untuk struktur yang lurus seperti ini dan mengandung 5 atom C, maka kita beri nama pentana. Dan bedanya diawali dengan huruf N yang artinya normal, lurus. Jadi N pentana itu menunjukkan bahwa rantai strukturnya tersusun dari 5 atom C dan lurus. Kalau misalkan saya memiliki struktur seperti ini, kira-kira namanya apa? Sekarang kita lihat berapa banyak atom C yang ada di sini. 1, 2, 3. Berarti dari deret homolog, kalau misalkan tersusun dari 3 atom C, namanya propana. Berarti di sini kita tulis juga propana. Tapi kita beri awalan N yang menunjukkan dia normal atau rantainya lurus. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya kita coba kalau rantainya bercabang, pemberian namanya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat struktur seperti ini berarti kan dia alifatik juga, tapi beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini alifatik lurus, ini alifatik bercabang. Dalam pemberian nama itu terdapat beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu menentukan rantai terpanjang atau rantai yang mengandung atom C paling banyak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan strukturnya. Kalau menentukan rantai utama atau rantai terpanjang, kalian harus menghitung berapa banyak atom C yang ada di sini. Kalau misalkan saya jalannya itu lurus atau mengikuti C yang berjejer, kira-kira bakal dapat berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan saya belok di sini, kan ketemu pertigaan nih. Saya belok, ketemu berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai terpanjangnya itu yang lurus ini, yang mengandung atom C paling banyak. Nah, saya kotakin. Berikutnya, dikotakin dulu tadi rantai terpanjangnya yang mengandung 6 atom C. Berikutnya adalah kita memberi nomor. Kita mulai dari yang terdekat cabang. Definisi dari cabang adalah segala sesuatu yang berada di luar rantai utama atau berada di luar kotak. Itu namanya cabang. Nah, di sini yang saya lingkarin merah ini yang disebut sebagai cabang. Kita mulai penomoran dari yang terdekat cabang. Berarti dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Nah, kita cek dulu. Dari kiri akan ketemu cabang di posisi C nomor berapa? Jika dari kiri mulai dari 1, ketemu cabang di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 4 baru ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Nomor 3 sudah ketemu cabang. Berarti kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah paham untuk penomorannya? Berikutnya, kalau
Kalau sudah kita berikan nomor, dikotakin lagi. Oke, kita mulai dengan memberi nama cabang. Tadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi disebut cabang. Kita beri nama cabang dengan menggunakan gugus alkil. Definisi dari gugus alkil itu adalah senyawa yang ada di deret homolog tadi yang kehilangan satu atom H. Kalau kita perhatikan di deret homolog, nah di sini ada CH4, C2H6, C3H8 dan seterusnya. Jika senyawa-senyawa ini kehilangan satu atom H, dia akan masuk menjadi gugus alkil. Misal CH4 kehilangan satu H membentuk CH3, C2H6 jadi C2H5, C3H8 jadi C3H7. Jika sudah membentuk gugus alkil seperti ini yang kehilangan satu atom H, nah untuk nama senyawanya juga berubah, bukan lagi metana tapi berubah menjadi metil sesuai dengan nama gugusnya alkil, berarti akhirannya kita ganti il. Etana berubah menjadi etil, propana menjadi propil dan seterusnya. Kemudian di sini tadi nama gugusnya kira-kira apa kalau misalkan dia mengandung CH3. CH3 tadi berasal dari CH4, metana. Kalau sudah kehilangan satu atom H berubah menjadi metil. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita tulis nama dengan urutan sebagai berikut. Oke, saya kolomi dulu sama seperti sebelumnya. Ini nama cabangnya 4, 5, 6. Oke, kita mulai memberi nama. Urutannya adalah dimulai dari nomor cabang. Cabang terletak di posisi nomor berapa dalam struktur ini? 3, berarti kita tulis 3. Lalu nama cabang. Tadi cabangnya bernama metil, berarti di sini metil. Lalu nama rantai utama atau yang kita kotakin ini tersusun dari berapa atom C? 6. Nah, berdasarkan deret homolog tadi, kalau misalkan 6 atom C namanya heksana, ya kan? Berarti di sini namanya 3 metil heksana. Terus kalau misalkan lebih dari satu cabangnya gimana? Oke, lanjut ke nomor 5. Kalau lebih dari satu cabang yang sama, nah di sini yang perlu digarisbawahi, cabang yang sama, maka dalam penulisannya diberi awalan di, tetri, tetra, dan seterusnya yang menunjukkan jumlah cabangnya. Kalau cabangnya 2 berarti kita kasih awalan di, kalau 3 tetra, dan seterusnya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Pertama, kita mulai dengan menentukan rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita pakai lurus atau belok sama saja ketemu rantai terpanjang. Oke, kita coba belok. Nah, setelah kita menentukan rantai terpanjang, kita beri nomor mulai dari yang terdekat dengan cabang. Kalau mulai dari kiri akan ketemu cabang di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau dari bawah ketemu cabang di nomor berapa? 1, 2. Nah, berarti kita mulai dari bawah. Karena di nomor 2 sudah ketemu cabang. Oke. Sekarang kita namai cabangnya. CH3 sama seperti sebelumnya namanya metil. CH3 ini juga metil. Oke, sekarang kita tulis namanya dengan urutan posisi cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Sekarang cabangnya di sini ada 2. Kita lihat apakah jenisnya sama. Ternyata mereka sama-sama metil. Posisinya ada di nomor berapa saja? Metil ada di nomor 2. Tulis nomor 2.
Lalu ada lagi di nomor 3, metil juga, tulis nomor 3. Lalu metil. Karena metilnya ada 2, kita beri awalan dimetil. Lalu rantai utamanya tersusun dari berapa atom C? 6. Makanya heksana. Oke, sudah cukup jelas? Kalau misalkan cabangnya beda gimana? Oke, ini tadi kan lebih dari 1 tapi cabangnya sama. Kalau cabangnya beda, penamaannya seperti apa? Untuk cabangnya beda, di sini kita menuliskan nama cabang sesuai dengan urutan abjad. Untuk langkah-langkahnya sama, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti kan lurus rantai terpanjangnya. Oke, setelah kita tentukan rantai terpanjang, kita beri nomor mulai dari yang terdekat dengan cabang. Dari kiri apa dari kanan? Dari kiri nomor 4 baru ketemu cabang. Dari kanan nomor 3 sudah ketemu cabang. Berarti kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kita beri nama cabang. Kalau segala sesuatu di luar rantai utama itu disebut cabang. Ini cabang. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kita nggak mungkin memisahkan CH2 cabang sendiri, CH3 cabang sendiri. Karena yang diikat oleh rantai utama kan semuanya ini, satu gugus ini. Satu kesatuan ini nempel di C nomor 4 ibaratnya. Jadi, kita tidak boleh memisahkan mereka. Oke, sekarang kita beri namanya. Kalau CH3 berarti sama seperti sebelumnya, namanya metil. Ini juga metil. Kalau ini berarti kalau strukturnya seperti ini kita menghitungnya C-nya 2 hanya 5 sebagai cabang di C nomor 4. Oke, kita lihat lagi deret homolog. Kalau C-nya 2 hanya 5 namanya etil, berasal dari etana. Di sini etil. Oke, sekarang kita beri nama strukturnya. Kita mulai dari posisi cabang. Yang kita tulis siapa dulu? Karena di sini ada metil, ada etil, sesuai urutan abjad, E didahulukan. Berarti posisi etil di nomor 4. 4 etil, lalu ada cabang apa lagi? Metil di nomor 3. Oke, ada metil lagi ternyata di nomor 3. Karena ada 2 metil, kita beri awalan dimetil. Lalu rantai utamanya 7, berarti heptana. Oke, sudah cukup jelas. Jadi kalau cabangnya beda, prioritasnya itu dari abjad. Oke, sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang di sini. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya yang mana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang sini ya. Kan kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang lurus ini sebagai rantai utama. Terus setelah itu kita beri nomor dari yang terdekat dengan cabang. Oke, dari kiri ketemu cabang di nomor 3. Dari kanan nomor 3 juga. Nah, kalau situasinya seperti ini, kita harus memulai dari mana? Dari kiri apa dari kanan? Kita mulai dari yang paling banyak cabangnya. Dari kiri ketemu 1 cabang, dari kanan ketemu 2 cabang, maka kita mulainya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus kita beri nama cabangnya. CH3 metil, CH3 metil, CH3 lagi metil. Nah, ini seperti sebelumnya mereka, ini sebenarnya CH2. Ini satu kesatuan.
C2H5. Apa namanya? Etil. Oke, berarti pemberian namanya mulai dari abjad dulu yang kita tulis. Karena di sini ada dua jenis cabang, ada metil, ada etil. Berarti etil kita tulis dulu. Etil ada di nomor 4. 4 etil, lalu metilnya di nomor 3. Terus ada metil lagi kan di nomor 3, berarti 3. Lalu ada metil lagi di nomor 5. Berarti metilnya ada 3. Trimetil. Lalu rantai utamanya 7. 7 itu heptana. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misalkan dari kiri ketemu cabang di nomor yang sama, seperti kita mulai dari kanan, maka kita cari cabang terbanyak. Oke. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu rantai utama. Kalau misalkan ini berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti yang lurus sebagai rantai utamanya. Oke. Setelah menentukan rantai utama, kita beri nomor dari yang terdekat dengan cabang. Lihat di sini nomor 2 ketemu cabang. Dari kanan nomor 2 juga ketemu cabang. Jumlahnya ternyata sama, dari kiri 1 cabang, dari kanan 1 cabang. Kita lihat sebelahnya kalau kondisinya seperti ini. Kalau dari kiri 1 2 3 ketemu cabang. Dari kanan 1 2 3 tidak ada cabang, berarti dari kiri. Jadi kuncinya itu ada di cabang. Cabangnya paling banyak atau ketemu cabang duluan, nah itu sebagai prioritas kita. Ini namanya metil, ini juga metil, ini juga metil. Nah, oke, berarti sekarang kita tinggal beri nama. Dia namanya apa? Cabangnya sejenis enggak? Sejenis semua, metil semua. Berarti langsung kita tulis nomor 2, nomor 3, nomor 3 lagi, lalu nomor 5. Ada berapa? 4, berarti tetrametil. Rantai utamanya 6, berarti heksana. Oke, sudah. Oke, untuk contoh yang terakhir di sini, coba langkahnya sama, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Nah, bedanya di sini ada C2H5. Nah, C2H5 ini lebih baik kita uraikan dulu, kita pecah. Cara mecahnya gimana? Kalau misalkan di sini ada C2H5. Biasanya kan kita CH3, CH2. Nah, kalau ada C2H5, kita uraikan menjadi CH2 lalu CH3. Nah, sama kan kayak ini, C-nya 2 hanya 5. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu si C2H5 ini masuk sebagai rantai utama yang menyebabkan jumlah atom C-nya lebih panjang, atau dia sebagai cabang. Nah, coba di sini biar tambah paham. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Coba kalau lurus 1 2 3 4 5 6. Kalau belok 1 2 3 4 5 6. Oke, sama aja kan? Coba tadi kalau misalkan di sini nggak diuraikan, kita nggak tahu kalau misalnya ternyata sama aja ke bawah atau ke kanan. Bisa dipahami? Jadi setiap ada C2H5, lebih baik kalian pecah dulu menjadi CH2, CH3. Oke, berarti 1 2 3 4 5 6 sama aja. Kita ambil lurus. Nah, kalau sudah sama, kita beri nomor mulai dari yang terdekat dengan cabang. Berarti segala sesuatu di luar rantai utama itu adalah cabang. Ini adalah
metil, CH3 metil. Nah, ini berarti kan sebagai cabang. CH2 CH3. C-nya 2 hanya 5. Tadi apa? Sama kayak ini. Etil. Oke. Dah. Terus kita mulai penomorannya. Mulai dari yang terdekat dengan cabang. Dari kiri 1, 2, 3 ketemu cabang. Dari kanan 1, 2, 3 ketemu cabang. Terus kita pilih yang mana? Cabang terbanyak ini. Tapi di sini cabangnya etil, di mana dia di abjad itu didahulukan. Berarti di sini prioritasnya dari etil duluan. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti namanya menjadi 3 etil 4,4 dimetil 6 heksana. Oke.